Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, dalam video pembelajaran hari ini, saya akan membahas materi tentang rumus-rumus turunan fungsi. Sebelumnya, rumus-rumus turunan fungsi sudah pernah kita pelajari, yaitu rumus dasarnya ya. Rumus dasar dalam turunan fungsi sudah pernah kita pelajari, tapi dalam video kali ini akan saya ulang lagi sedikit ya. Kita ingat rumus-rumus turunan fungsi yang sudah kita pelajari dalam video sebelumnya. Pertama, jika saya punya fungsi X sama dengan K ini berperan sebagai konstanta ya. Fx sama dengan K, maka f aksen X atau turunan dari fungsi X ini adalah 0. Nah, ini dia. Jika fungsi X-nya adalah K atau sembarang angka, maka turunannya adalah 0. Artinya kalau kita punya contoh seperti ini, Fx sama dengan 15, maka turunan dari fungsi tersebut adalah 0. Kalau fungsinya berupa angka, maka turunannya 0. Gitu. Selanjutnya, yang kedua, ini rumusnya kita sudah akrab sekali. Jika fungsi X sama dengan X pangkat N, maka turunan dari fungsi tersebut atau f aksen X-nya adalah gimana itu? Pangkatnya pindah ke depan. N dikali X pangkat N, pangkatnya berkurang 1. Masih ingat ya? Tuh, akrab sekali kita dengan rumus ini. F aksen X sama dengan N dikali X pangkat N-1. Langsung ke contoh soal. Jika saya punya Fx sama dengan X pangkat 5, maka turunan dari fungsi tersebut atau f aksen X-nya adalah langsung ya, pangkatnya pindah ke depan, 5 dikali X pangkatnya dikurang 1. Berarti berapa? 5X pangkat 4. Itu dia. Berikutnya, nomor 3, rumus-rumus turunan fungsi yang ketiga di sini. Jika fungsi X sama dengan K dikali X pangkat N, maka rumus turunannya adalah, wah, ini udah ketulis sedikit. Maka turunannya adalah pangkatnya ini N dikali K dikali X pangkat N-nya dikurangi 1. Gini ya. Bedanya dengan rumus yang nomor 2 apa? Kalau yang nomor 2 tadi dia tidak punya konstanta di depan ya kan. Nomor 2 tadi langsung X pangkat N saja ini, X pangkat N. Kalau yang nomor 3 ini dia punya angka di depannya. K dikali X pangkat N, maka rumus turunannya adalah sama, pangkatnya ini pindah ke depan, K-nya tetap, X pangkatnya berkurang 1. Oke, biar tidak bingung, kita langsung ke contoh soal di sini. Contoh nomor 1, diketahui fungsi X sama dengan 3 dikali X pangkat 5. Maka turunan fungsi tersebut atau f aksen X adalah nih, 5 dikali 3 dikali X pangkatnya berkurang 1. 5 dikurangi 1 gini berarti berapa? 5 kali 3 15 X pangkat 4. Oke, itu yang nomor 1. Berikutnya yang nomor 2. Nomor 2 ini bentuknya pecahan. Agar kamu tidak bingung, maka penyebutnya ini kita naikkan dulu. Berarti ini kan Fx-nya masih Fx ya. Fx sama dengan 5X. Kalau dia penyebut pangkat 3, berarti kalau dia jadi pembilang pangkatnya menjadi negatif. Negatif 3. Oke. Kalau sudah beres seperti ini, baru kita bisa menurunkannya. F aksen X sama dengan, caranya sama seperti yang contoh nomor 1, yaitu min 3 dikali 5 dikali X pangkat min 3 dikurangi 1. Berapa itu? Min 15 X pangkat min 4. Itu dia nomor 2.
Nah, oke. Selanjutnya, contoh nomor 3. Nomor 3 ini bentuknya akar. Nggak usah panik, biasanya kalau ketemu bentuk akar pada panik ya. Tidak usah panik, kita selesaikan satu-satu. Maksudnya begini, suatu fungsi X bisa diturunkan menggunakan rumus yang kita bahas pada nomor 3 ini jika mereka menjadi satu kesatuan seperti yang nomor 1. Artinya akar X-nya ini harus menjadi bentuk pangkat, kemudian letaknya sebagai pembilang. Satu-satu kita buka satu-satu ya. 4 per akar X itu sama aja 4 dibagi akar X itu adalah X pangkat setengah. Ini X pangkat setengah letaknya di penyebut, kita harus ubah menjadi pembilang, berarti dia harus naik dan pangkatnya menjadi negatif, berarti ini menjadi 4X pangkat min setengah. Ingat, ini belum turunannya tapi masih fx ya. Fx oke. Berarti sekarang kita bisa cari turunannya. F aksen X sama dengan pelan-pelan pangkatnya pindah ke depan. Min setengah dikali 4 dikali X. Pangkatnya berapa tadi? Pangkatnya min setengah dikurangi 1. Oke. Nih, berapa itu? Min setengah dikali 4. Min 2. Min 2 dikali X. Ini min setengah dikurangi 1. Dikurangi 1 itu kan artinya dikurangi 2 per 2 gini kan. Berarti jadinya berapa? Min 2 X pangkat min 1 per 2 min 2 per 2 min 3 per 2. Oke. Bu, sampai sini saja jawabannya sudah benar. Sampai sini sudah betul. Tapi kalau misalnya kamu mau kembalikan ke bentuk akar, karena tadi soalnya bentuk akar, boleh. X pangkat min 3 per 2 berarti kita harus ubah dia menjadi bentuk positif, artinya dia akan turun menjadi penyebut. Min 2 per X pangkat 3 per 2. X pangkat 3 per 2 sendiri itu kan artinya X pangkat 2 per 2 dikali X pangkat 1 per 2. X pangkat 2 per 2 itu X, X pangkat setengah itu berarti akar X. Oh, berarti ini bisa ditulis menjadi min 2 per X akar X gini. Dah, oke, udah cantik sekali itu angkanya ya. Nah, itu dia dasar-dasar rumus turunan fungsi yang sudah kita pelajari. Selanjutnya, saya akan masuk ke rumus turunan fungsi berikutnya. Ini bentuknya agak besar. Tidak besar ya, cuman dia memuat lebih dari satu fungsi. Jadi di sini, kalau teorinya panjangnya seperti ini. Jika Hx adalah Fx dikali Gx, maka turunannya adalah F aksen X dikali Gx ditambah Fx dikali G aksen X. Susah ya? Mungkin ketika menghafalnya susah, tapi biasanya Bu Rosi menggunakan istilah U dan V. Saya akan taruh di sini. Misalnya saya akan merubah Fx ini menjadi U dan Gx-nya ini menjadi V. Maka sini Hx-nya itu adalah U dikali V. Gini. Selanjutnya untuk turunannya H aksen X-nya yaitu ini F aksen X itu berarti kan U aksen. U aksen dikali Gx-nya itu V ditambah Fx-nya itu U aja dikali G aksen X itu V aksen gini. Lebih mudah menghafalnya pakai itu. U dikali V itu turunannya adalah U aksen V ditambah U V aksen. Nah, diingat-ingat ya. Langsung ke contoh soal. Jadi, nanti tipe soalnya itu dia bentuk perkalian fungsi. Misalnya seperti ini. Hx sama dengan 4x pangkat 2 dikurangi 1 dikali 7x pangkat 3 ditambah x. Nah, kalau kamu perhatikan, ini kan ada dua buah fungsi. Fungsi yang pertama ini. Fungsi yang kedua ini. Ya.
Fungsi yang pertama yaitu 4x kuadrat dikurangi 1, ini saya ubah namanya menjadi U. Kemudian fungsi yang kedua, 7x pangkat 3 ditambah x, ini saya ubah menjadi namanya adalah V. Oke, karena dia sudah U dikali V ini, berarti rumus turunannya adalah U aksen V ditambah U V aksen. Artinya, kita akan mencari masing-masing turunan dari U, juga turunan dari V. Di sini ya. Saya tulis lagi, U-nya adalah 4x pangkat 2 dikurangi 1. Berarti U aksennya atau turunan dari U-nya adalah langsung ya, 2 kali 4, 8x. Turunan dari min 1 kan 0. Kemudian V-nya adalah 7x pangkat 3 ditambah x. V aksen atau turunan dari V-nya adalah 3 kali 7. 21 x pangkat 3 kurang 1. 2 ditambah turunan dari x. 1. Oke. Kita sudah punya U, sudah punya U aksen, sudah punya V, sudah punya V aksen. Selanjutnya kita akan masukkan ke rumus H aksen V sini ya. H aksen X maaf. H aksen X sama dengan U aksen V. U aksen V mana? U aksennya ini 8x dikali V-nya ini 7x pangkat 3 ditambah x ditambah U V aksen, U-nya ini 4x pangkat 2 min 1 dikali V aksen, V aksennya ini 21x pangkat 2 ditambah 1. Oke, sampai sini saja sudah boleh Bu? Boleh, sampai sini saja boleh. Kalau kurungnya mau dibuka ya boleh, tapi biasanya udah stop sampai di sini saja, karena dia kan bentuk perkaliannya sangat kompleks. Nah, jawabannya sampai sini saja sudah benar. Itu dia rumus turunan fungsi yang keempat, bentuk perkalian ya. Selanjutnya, rumus turunan fungsi yang kelima, dia bentuk pembagian. Di sini, jika Hx sama dengan Fx dibagi Gx, maka rumus turunannya, banyak sekali ya. F aksen X dikali Gx dikurangi Fx dikali G aksen X per Gx dikuadratkan. Panjang. Kita akan rubah istilahnya menjadi U dan V seperti yang tadi ya. Hx-nya kita akan rubah menjadi Fx-nya itu tadi U dan Gx-nya adalah V. Maka turunannya atau H aksen X-nya adalah ini apa nih? U aksen dikali V dikurangi ini U dikali V aksen per ini apa? Gx-nya tadi V dikuadratkan. Oke, diingat-ingat, kalau dia bentuknya pecahan, maka rumus turunannya adalah U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Begitu. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal di sini diketahui Fx sama dengan X pangkat 2 dikurangi 1 per X pangkat 3 ditambah X. Kamu suruh mencari rumus turunannya. Satu-satu kita kerjakan seperti yang nomor 4 tadi. Maka di sini U-nya adalah X kuadrat dikurangi 1. Berarti U aksennya berapa? 2x gini kan. Kemudian V-nya adalah penyebutnya X pangkat 3 ditambah X, maka V aksennya adalah 3x kuadrat ditambah 1. Oke, langsung kita masukkan ke rumus turunan fungsi. Di sini kan dia tadi Fx, yang ditanya F aksen X. F aksen X sama dengan pakai rumus merah U aksen V. U aksennya mana ini? 2x dikali V-nya ini X pangkat 3 ditambah X dikurangi U-nya ini
X pangkat 2 dikurangi 1 dikali V aksen. Sini 3X pangkat 2 ditambah 1 pernya panjang sekali per V kuadrat. Sini X pangkat 3 ditambah X pangkat 2. Oke, yang akan saya sederhanakan hanya pembilangnya saja, karena biasanya pembilangnya nanti bisa saling menghilangkan, jadi dia bisa menjadi bentuk yang lebih sederhana. Di sini 2X dikali X pangkat 3 berarti 2X pangkat 4. 2X dikali X plus 2X kuadrat. Oke, satu-satu kita kerjakan. Saya pakai tanda min dulu ya. X kuadrat dikali 3X pangkat 2. 3X pangkat 4. X kuadrat dikali 1 X kuadrat min 1 kali 3X kuadrat min 3X kuadrat min 1 kali 1 min 1. Oke, penyebutnya tetap per X pangkat 3 ditambah X pangkat 2. Oke, kita lihat adakah yang bisa saling menghilangkan atau bisa sederhana. Di sini saya taruh di samping ya. Oke, F aksen X sama dengan berapa nih? Pangkat 4. 2X pangkat 4 dikurangi 3X pangkat 4 berarti min ya. Min X pangkat 4, kemudian 2X pangkat 2. Oh ini, X pangkat 2 dikurangi 3X pangkat 2 berarti kan min 2X pangkat 2. Min jadi plus 2X pangkat 2 tambah 2X pangkat 2, 4X pangkat 2 ya, plus 4X pangkat 2, kemudian min 1 berarti plus 1 per penyebutnya biarkan saja X pangkat 3 ditambah X pangkat 2. Oke, itu dia jawaban akhirnya. Ini sudah paling sederhana, nggak usah disederhanakan lagi ya. Itu dia untuk rumus turunan fungsi nomor 5, bentuk pecahan. Yang terakhir adalah rumus turunan fungsi nomor 6. Di sini, jika Hx sama dengan suatu fungsi yang pangkatnya besar sekali, maka turunannya adalah, nanti kita buka satu-satu. Ini kalau kita pakai teori sulit sekali ya, karena panjang. Jadi n-nya pindah ke depan dulu, nanti fungsinya tadi pangkatnya berkurang 1 baru dikalikan sama turunannya. Aduh repot ya. Kita langsung masuk ke contoh soal saja. Lihat contoh soalnya sebagai berikut. Diketahui Y sama dengan 2X pangkat 3 dikurangi 4X pangkat 2, ini pangkatnya 5. Kalau misalnya soal yang disajikan hanya seperti ini hanya 2X pangkat 3 dikurangi 4X pangkat 2, saya yakin kamu bisa langsung mengerjakan ya, karena ini langsung diturunkan kan bisa. Jadinya 6X pangkat 2 dikurangi 8X gitu kan. Tetapi di sini ada kurungnya, dan ini ada pangkatnya besar sekali. Toing, berapa? Pangkat 5. Kalau kamu mengerjakan dengan membuka pangkatnya ini terlebih dahulu, artinya kamu mengalihkan ini sebanyak 5 kali. 2X pangkat 3 min 4X pangkat 2 dikali 2X pangkat 3 min 4X pangkat 2 sampai 5 kali. Itu artinya nanti teman-teman sudah pada mengumpulkan kerjaan, kamu masih repot di soal ini, gitu ya. Nah, baik, kita menggunakan rumus turunan fungsi yang nomor 6. Caranya begini. Tadi, kamu disajikan suatu fungsi dengan pangkat besar sekali. Maka teknik penyelesaiannya atau rumus turunannya Y aksen sama dengan kamu menurunkan ini biasa. Diturunkan biasa saja, berarti ini 5 pindah ke depan. Yang di dalam kurung ini tetap 2X pangkat 3 dikurangi 4X pangkat 2, ini pangkatnya berkurang 1, artinya pangkat 4. Oke. Kemudian dikalikan sama turunannya yang di dalam kurung. Turunannya yang di dalam kurung berapa? 3 kali 2. 6X pangkat 2 dikurangi 2 kali 4 min 8X. Oke, gitu. Nah, ini sudah paling sederhana jawabannya. Kalau mau dibuka nggak mungkin, karena ini kan pangkatnya 4.
biasanya penyajiannya diurutkan dari konstanta dulu. Konstantanya kan ini, 5 ya. Kemudian diurutkan dari pangkat terkecil. Pangkat terkecilnya kan ini, 5 dikali 6x pangkat 2 dikurangi 8x. Baru dikalikan sama yang pangkatnya besar sekali. 2x pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 2 pangkatnya 4. Sampai sini saja boleh. Biasanya kalau di pilihan ganda kayak gini sudah ada pilihannya. Tapi kalau misalnya nggak ada, berarti kamu harus membuka kurung yang sederajat. Artinya yang sama-sama pangkat 1 boleh kamu buka. Lihat, di sini yang boleh dibuka adalah ini. 5 boleh dikalikan sama 6x pangkat 2 dikurangi 8x. Karena 6x pangkat 2 dikurangi 8x ini kan pangkatnya 1, berarti mereka sederajat. Karena mereka sederajat, mereka boleh disederhanakan, dijadikan 1. Nih, 5 kali 6, 30 x pangkat 2 dikurangi 5 kali 8, 40 x gini. Baru dikalikan sama yang belakang, 2x pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 2 pangkatnya 4. Dah, ini sudah mentok, nggak bisa dibuka lagi kurungnya. Dah, itu dia. Nah, baik, silahkan kalian mempelajari soal-soal latihan yang ada di LKS ya. Baik, ini adalah video pembelajaran tentang rumus turunan fungsi. Silahkan kalian pelajari dengan baik. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan di grup WA. Sekian video pembelajaran dari saya. Selamat belajar dan terima kasih.